Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku MS Fortune Tarot 99. Hari ini aku bacakan untuk kondisi hubungan tripartinya mereka. Insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku MS Fortune Tarot 99. Terima kasih yang sudah gabung dengan channel aku. Insya Allah ini bisa membantu kalian pembenahan diri. Ini adalah akun ketiga aku dari Lucky MS. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua, iya karena selain kita lihat ya. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Jadikan ini sebagai payung dan jembatan. Kita lihat kondisi hubungan tripartinya mereka. Energinya mereka ya. Oke, di sini ada King of Swords, King of Pentacles, and the Devil, and the Judgment. Five of Pentacles. Wow. Ini ada pembayaran karma ya untuk orang yang kamu dealkan. Ini adalah perbaikan karma buruknya dia di masa lalu ya. Akan diberikannya banyak skandal terus nih dalam hidupnya dia, entah itu secara percintaan ataupun keuangan. Karena ini adalah karma dari kamu yang sudah dikecewakan, yang sudah ditinggalkan, bahkan dijadikan pilihan ya. Aku ngelihatnya. Dan di sini aku ngerasa di sini dia akan diberikan kebangkitan spiritual ya guys, dari kesalahannya dia di masa lalu ke kamu, karena ada skandal. Kita lihat energi mereka ya, yang triparti. Sudah ada yang menikah ya. Energinya tuh mereka mencoba seperti energi twin flames atau bersama. Jadi mereka mengacak diri ya, energinya. Wow, kondisi tripartinya mereka. Eight of Wands, the Moon, Page of Pentacles. Udah yang menikah, mencoba belajar bahagia, tapi ternyata penuh dengan drama, dan dihadirkannya orang baru lagi guys. Jadi mereka tuh seperti mengaca ya. Di sini penuh dengan kebingungan ya, perjalanan hidup mereka untuk masa depan. Bingung keuangan, bingung komunikasinya juga. Ada orang baru lagi. Ini juga ada serangan gaib juga ya. Perjalanan kehidupannya mereka tuh penuh dengan drama ya. Kondisi triparti mereka. Page of Swords,
The Fool. Five of Wands, guys. Kondisinya nggak baik ya, tapi mereka mencoba untuk menjaga terlihat bahagia gitu ya. Dan aku ngerasa di sini kondisi hubungan triparty mereka ini penuh dengan pertengkaran nih guys. Mau ninggalin pernikahan juga mereka lagi mencari cara, salah satunya mencari target baru. Dan hubungan mereka ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan drama, penuh dengan fitnahan, penuh dengan menyalahkan ya. Komunikasinya juga selalu salah paham. Ini dengan orang barunya juga nanti bermasalah ya, tentang keuangan. Makanya orang yang kamu dealkan, yang pernah ninggalin kamu, ketulusannya kamu, ini mereka menghadapi tentang karma ya, dari egonya mereka, dari skandalnya mereka, bahkan ilmu hitam yang mereka pikirkan ya, yang mereka lakukan, atau rasa iri hati yang mereka jalani, ini mereka akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Dan aku ngerasanya di sini mereka mencoba hidup bersama tapi nggak bahagia guys ya, serba ketakutan hidupnya dan selalu ada pertengkaran, salah satunya tentang uang ya, dan juga ada orang baru hadir. Ini energi mereka sudah ada yang menikah ya, bercermin sih jadinya. Wow, Nine of Swords guys. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune guys. Nine of Cups. Tuh kan, The Knight of Swords. Ini orang yang kamu dealkan ini sifatnya narsis ya, NPD. Memikirkan tentang kemenangan diri sendiri, terutama validasi ya. Ini rencana apapun yang dia inginkan ini sulit ya. Pengen ninggalin masa lalu dengan cara sifat narsisnya.
karena merasa disenangi banyak orang. Kondisi tripartinya mereka banyak drama guys. Ini mereka nggak nyaman ya dalam rumah tangga juga, karena ada pembayaran karma menghantui mereka. Dan mereka juga saling menyalahkan ya tentang kesalahan di masa lalu. Pertengkaran hadirnya orang baru. Aku ngelihatnya di sini memang mereka itu saling ketakutan sebenarnya menjalani kehidupan tripartinya, tapi mereka jalani karena sudah tanggung ya, sudah ibaratnya sudah nyelam, jadi sambil minum air. Dihantui rasa bersalah, pada akhirnya mereka nekat cari orang baru sebagai pelampiasan dan berujung bermasalah juga dengan orang baru. Setiap malam gak nyaman karena perjalanan hidupnya mereka ini akan penuh dengan pertengkaran, ketakutan akan pembayaran karma dari drama yang mereka buat. Harapannya mereka juga menjadi banyak perdebatan, perlawanan, doanya mereka ya, karena ini ada drama yang membuat mereka terjebak, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Ini ketakutan dihantui tentang karma buruk di masa lalu ya, dan ini akan menyerang mereka. Mereka juga takut menjalani karma mereka. Pada akhirnya mereka mengambil langkah baru yang resikonya lumayan juga besar, yaitu berharap kehadiran orang baru sebagai solusi. Ujungnya orang baru ini memberikan drama lagi. Ya. Ini sama aja menyiksa diri sih. Ini mereka ketakutan tentang karma mereka nih. Mereka nggak nyaman dari apa yang mereka doakan itu tidak terjadi. Dan mereka bermimpi buruk terus guys, tapi mencoba menutupinya ya dengan terlihat bahagia di media sosial. Sebenarnya enggak bahagia guys, enggak bahagia sebenarnya ya. Berharap bisa memulai dari nol lagi hubungan mereka tuh lebih baik dari kamu gitu. Makanya mereka mencoba mengcopy hubungan ini seperti kamu dan dia, tapi malah menjadi cerminan buat mereka ya, cerminan. Dan itu menyiksa mereka sendiri karena mereka harus berjuang bisa mendapatkan keberuntungan ya, dengan cara ya banyakin berdoa, belajar tentang spiritual, dan itu nggak mudah, semua ada risikonya dan butuh proses, nggak ada yang instan. Dub. I realize the need to know all the answer.
perdebatan ya. Ini hidup mereka penuh dengan gangguan ya guys. Dan mereka terjebak dalam gangguan tersebut ya karena mereka mengganggu kan. Ya karena mereka mengganggu ketulusan kamu, mengganggu kebaikannya kamu, mengganggu kebahagiaannya kamu, diempres, ya kan? Dan mereka meninggalkan kamu yang sudah tulus mendoakan dia. Ketika sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, pada akhirnya mereka akan terjebak sendiri. Ya, mereka harus bisa melepaskan apa yang membuat mereka menjadi seperti sekarang gitu. Friendship, pertemanan, mereka nih selalu dengar kata orang, kata teman, pada akhirnya menjadi suatu banyak pertimbangan, kegalauan. Death, oh my god. Kondisi hubungan mereka nih hanya sekedar sebagai temen loh jadinya. Nggak ada cinta-cintaan. Dan hubungannya mereka nih kondisinya sudah mati rasa guys sebenarnya. Jadi teman pun juga nggak bisa sih nantinya. Ya karena mereka terjebak dengan cara mereka memulai hubungan tersebut. I release the need to know all the answer. I understand that a friend is in my life for a reason. I'm learning that ending are merely beginning. Jadi kita tuh harusnya banyak belajar ya untuk mereka tuh ya yang triparty, ya banyak belajar mengendingkan teman yang sekiranya mengganggu hubungan yang sakral gitu loh, yang sah tuh. Ya harus menerima tentang kehampaan, harus menerima tentang suatu ending ataupun kematian ya. Hubungan mereka ini penuh dengan ketakutan ya. I'm learning to accept things that I cannot change. Jadi hubungan mereka nih kondisi tripartinya takut melepaskan, tapi takut menerima tentang kematian ataupun ending ya. Jadi mereka ya menerima ketakutan dalam hidup sendiri tentang cinta. Jadi pengennya tuh dimilikin semua, yang nggak bisa. Salah satunya harus diendingkan. Trust and follow your renewed passion in your love life and career. Ini hasrat ya, hasrat dalam dirinya mereka nih terlalu besar hawa nafsunya ya, tentang percintaan dan duniawi. Yang mereka prioritaskan ya tentang cinta dan duniawi ya. Jadi ya mereka takut nggak diakui lagi, takut nggak disenengin lagi, takut ditinggalkan. Tuh. Jadi yang mereka susah lepaskan adalah tentang hasrat ya dan prioritas.
dalam hidup mereka tuh tentang duniawinya berlebihan, sehingga mereka takut tentang yang namanya kehilangan atau tolak ya. Pada akhirnya mereka harus menerima tentang ketakutan dalam hidup ya. Compassion ya, pembayarannya mereka harus belajar melembutkan hati mereka, menghargai situasi yang terjadi, apalagi jangan menyalahkan banyak orang terus gitu ya. Termasuk ya diri sendiri juga jangan terlalu berlebihan menyalahkan. Jadi harus belajar mengimbangi. Jadi kalau kau bilang kondisi tripartinya mereka lagi tidak baik ya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan jaga diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.